Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hani Aulia. Saya mahasiswi Manajemen Pemasaran semester 5B. Di sini saya akan mereview jurnal demi memenuhi tugas manajemen kewirausahaan dengan judul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Yang dimana ini adalah jurnal kedua yang ditugaskan oleh Pak Dadang selaku dosen manajemen kewirausahaan. Pendahuluan. Potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan perdesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan perkembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Saat ini, untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah perdesaan. Dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa paksa implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakasa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Pengembangan kewirausahaan ini di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatkan nilai tambah desa untuk menuju inovation driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025 diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatkan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam SDA, geografis, wilayah, dan sumber daya manusia atau SDM melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang berintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integritas pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Kartika 2013. Perspektif baru pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa termasuk pemuda sebagai subjek dalam pembangunan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Tinjauan pembangunan desa, kewirausahaan, dan partisipasi digunakan untuk melakukan analisis dan pembahasan tentang aktualisasi
peran pemuda terkait ide dan gagasan kreatif mereka dalam mendorong percepatan pembangunan di desa. Dalam mencermati bentuk kontribusi wirausaha muda di desa ini, penulis mengambil contoh aktor muda desa yang ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu Sugeng Handoko, pergerak desa wisata Ngelanggeran Gunung Api Purba, dan Nur Agis Aulia, pendiri Gerakan Banten Bangun Desa. Karakteristik unik dari pribadi kedua contoh wirausaha muda ini menjadi inspirasi para pemuda Indonesia lainnya, khususnya dalam hal menganalisis gerakan pembaharuan masyarakat desa yang dengan pendekatan kewirausahaan. Untuk poin kedua yaitu menemukan potensi mobilitas aset desa. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi wisata. Gagasan tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat desa Ngelanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur pergerakan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui Gerakan Banten Bangun Desa atau yang disingkatnya itu adalah BBD, menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Selain itu, adanya unsur kreativitas yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman adalah kreativitas kewirausahaan. Ini yang diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring atau networking yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Pengalaman praktik yang dilakukan oleh kedua wirausahaan ini dalam kajian ini memajukan adanya upaya mobilitas partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran ini melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Poin yang ketiga adalah model integratif kewirausahaan. Tentang fenomena kedua wirausahaan muda tadi yang berada di desa, yang menjadi contoh untuk kasus kajian ini, dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama adalah peluang lingkungan. Yang pertama adalah peluang lingkungan, yang dimana kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda ini untuk melakukan optimalisasi potensi sumber daya alamnya dan sumber daya manusia desa.
Yang kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret muda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga dalam menjawab permasalahan sosial desa. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sumber daya. Kemampuan kedua pemuda mengidentifikasi dan memobilisasi dan juga meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut, kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Ragam hasil atau outcomes berupa aktivitas bisnis, usaha, nilai dan manfaat dari usaha baik maupun produk maupun jasa dengan dukungan teknologi maupun meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset masuk untuk membuka kesempatan kerja. Untuk poin keempat adalah menggerakkan partisipasi mengalir manfaat bagi desa. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan. Menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda. Dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga, keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang pada akhirnya pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa, sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Dan poin yang terakhir adalah alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Alasannya karena para wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial konteks desa yang memiliki permasalahan sosial seperti kemiskinan maupun pengangguran. Dengan bekal spirit kewirausahaan, mereka mampu melakukan pencarian dan pengimplementasian
peluang bisnis sesuai sumber daya yang ada di desanya, dengan orientasi pemecahan masalah sosial desa. Keterlibatan mereka dalam pembangunan desa menunjukkan bentuk partisipasi yang real, yang berkesinambungan sebagai hasil proses interaksi antara kegiatan bisnis dan pengorganisasian masyarakat dengan menunjukkan orientasi budaya modern, kreatif, dan inovatif. Tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda desa lainnya agar berkontribusi lagi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa, melainkan membangun strategi kreativitas dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desa. Secara jangka panjang, bentuk kontribusi para wirausaha muda ini di desa dapat memberikan kesejahteraan keberlanjutan bagi masyarakat pedesaan baik di level lokal atau daerah maupun nasional. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.